Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Kamu lagi nyari HP 3 jutaan yang ngegas? Sini aku spill 8 alasan meminang Poco X5 5G. Yang pertama, performanya membagongkan di kelasnya. As expected, Snapdragon 695 5G yang saat ini jadi model tertinggi dari Snapdragon 6 series berhasil mempersenjatai Poco X5 5G ini dengan sangat sip. Dengan fabrikasi 6 nanometer dan clock speed hingga 2,2 GHz-nya, performanya terbilang ngegas buat dipakai di berbagai activity di kelas mid-range. Dari ngegame, ngedit konten, sampai scroll-scroll media sosial. Kebetulan unit yang aku review ini variannya RAM-nya tuh yang 8GB dengan internal memori 256GB. Terus by defaultnya bisa aktifin memory extension di 3GB, so multitasking jadi lebih lancar. MIUI 13 for Poco berbasis Android 12-nya juga running di sini. So far, aku sih nggak nemuin lag yang serius ya, malah tergolong mulus kayak cintaku padamu. Yang kedua, udah support 5G. Fix ya, kalau jaringan 5G tuh dibutuhin banget di era digital kayak sekarang gini dengan kecepatan internet yang ngebut, kapasitas yang lebih banyak, dan latency yang lebih low. Asiknya, Poco X5 5G ini dengan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G-nya udah disupport dengan sistem modem RF Snapdragon X51 5G. Selain Yahoo buat streaming video, live streaming, video call yang lebih mulus, ngegame pun juga makin nyaman po. Walaupun in reality jaringan 5G di Indonesia emang masih terbatas sih di beberapa spot, tapi seenggaknya Poco udah duluan deh membenamkan teknologi ini biar bisa dipakai jangka panjang. Yang ketiga, looks-nya memikat hati. Dari segi desain, Poco X5 5G ini berhasil mencuri perhatian aku pas pertama kali ngeliat doi. Aduh, gimana enggak? Desainnya cool-cool ganteng gitu dengan finishing glossy pada back covernya. Warna biru punyaku ini juga ngasih efek peaceful di hati. Secara look, sebenarnya si Poco X5 5G ini juga tampil beda ya kalau di-compare sama pendahulunya. Walaupun back covernya dan frame-nya terbuat dari material plastik, tapi build quality-nya no kaleng-kaleng sih. Terasa solid dan aku suka frame-nya banget nih, karena nggak kotak kaku gitu. Pinggirannya agak curve, jadi lebih klop aja dalam pelukan tangan aku. Bersertifikasi IP53 bikin Poco X5 5G juga udah tahan sama debu dan cipratan air dan janji palsu. Bobotnya 189 gram juga pas sih buat aku, bahkan terasa cukup slim padahal layarnya cukup jumbo. Yang keempat, layar AMOLED 120Hz yang cerah seperti masa depan kita. Karena aku pecinta layar yang cukup jumbo, jelas ukuran layar si Poco X5 5G yang seluas 6,67 inci ini terasa pas banget buat nemenin aku. Nah, yang aku demen juga ada di panel AMOLED dot display beresolusi 1080x2400 pixelnya ini dengan aspek rasio 20:9, plus kepadatan pixelnya yang 395 ppi. Terus tingkat kecerahannya sampai 1200 nits. Didukung refresh rate 120Hz juga bikin movementnya makin smooth. Sejauh mata memandang, layarnya juga responsif banget nih pas diajak main game kompetitif berkat touch sampling rate-nya yang di angka 240Hz. Setauku tuh juga ada fitur super resolution touch yang punya tingkat presisi 10 kali lipat lebih baik nih. Buat nikmatin nonton drakor, Poco X5 5G ini juga punya sertifikasi Widefine L1 yang bikin nonton film bisa dalam resolusi tinggi. Biasanya aku juga suka ngeset color scheme-nya sesuai preferensi. Yang kelima, jepret-jepret auto asik. Jadi, Poco X5 5G itu berkonfigurasi 3 kamera belakang. Mulai dari kamera utama dengan resolusi 48MP, ultra wide 8MP, dan makro 2MP. Selama aku coba jepret-jepret, resolusi 48MP-nya atau 12MP dengan force pinning atau quad bayarnya, hasil fotonya maknyus banget nih. Dan warnanya juga natural. Kalau mau saturasi warnanya lebih hidup, tinggal aktifin AI dan HDR aja. Buat ciwi-ciwi penggemar selfie, kamera depan 13MP-nya juga bisa kok diandelin. Keenam, awetnya baterai seawet hubungan kita. Kapasitas baterai Poco X5 5G itu 5000 mAh, yang sebenarnya udah lebih dari cukup sih buat standar HP zaman now. Didukung lagi nih sama 33W fast chargingnya yang bisa ngecharge full dalam waktu 1 jam 8 menitan aja. Slow, pokoknya adapter chargernya juga udah include kok di sini. Yang ketujuh, fitur tambahan penambah pesona. Yes, surprisingly ada cukup banyak fitur tambahan di Poco X5 5G ini yang bikin doi makin greget. Mulai dari NFC, fingerprint sensor yang ada di samping, dan masih ada sesuatu yang mengejutkan hadir di bagian atas, yaitu masih ada jack audio 3,5mm, dan juga di atasnya ini ada mikrofon sekunder dan IR blaster untuk remote control. Sisanya ada di bagian bawah, including mikrofon utama sama port USB-C dan speakernya.
Yang kedelapan, harganya make sense. Buat yang belum tahu, Poco X5 5G itu available dalam dua option, yaitu yang RAM-nya 6GB dengan internal memory 128GB, dan seperti yang punya aku nih, yang RAM-nya 8GB dan internal memory 256GB. Harga Poco X5 5G yang versi yang RAM-nya 6GB dengan internal memory 128GB-nya itu pokoknya sekitar 3,4 jutaan. Terus yang RAM-nya 8GB dengan internal memory 256GB dibanderol sekitar 3,8 jutaan aja. Dengan harga segini, Poco X5 5G sih udah berhasil menuhin ekspektasi aku ya buat Minang Doi dengan berbagai spesifikasinya yang cukup menarik, seperti konektivitas 5G, layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33W-nya, serta prosesor Snapdragon 695 5G dan 4 kamera yang mumpuni. Intinya buat ngegame hayu, buat ngonten juga gas. Coba sebutin kapan lagi dapat spek buat HP harga 6 jutaan malah dapet di harga 3 jutaan doang. Nah, kalau kamu paling demen sama fitur spesialnya yang mana nih? Komen di bawah ya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!